Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas analisis merek kami mengenai PT Paragon Technology and Innovation. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang bareng-bareng saya sendiri, Rismawati dengan ujung MPM 133. Lalu ada rekan-rekan saya yaitu Aziza Arifiani dengan ujung MPM 042. Kemudian ada Zahra Oktariska dengan ujung MPM 098. Dan yang terakhir ada Bulan Mangestuti Wijaya dengan ujung MPM 025. Baik, langsung saja kita ke pemaparan hasil analisis merek dari PT Paragon Technology and Innovation. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan hasil analisis mengenai merek dari PT Paragon ini, kita perlu menelaah terlebih dahulu latar belakang dari PT Paragon ini. Nah, PT Paragon Technology and Innovation ini dibangun dengan keyakinan pada semangat anak muda untuk terbuka dan membangun setiap proses. Pemilihan PT Paragon sebagai objek analisis kami tentunya didasarkan pada posisinya sebagai perusahaan kosmetik lokal terbesar di Indonesia yang berhasil membangun kekuatan merek secara signifikan. Untuk ruang lingkup analisis kami sendiri yaitu terbatas pada analisis ekuitas merek, analisis strategi branding, analisis lingkungan persaingan, analisis keberlanjutan merek, dan batasan penelitian. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi bisnis. Nah, PT Paragon Technology and Innovation atau disingkat PTI ini didirikan pada tahun 1985, yaitu awalnya dikenal sebagai PT Pusaka Tradisi Ibu, yang mana PT Paragon ini dulunya berkembang dari perusahaan perawatan rambut salon dan menjadi perusahaan kosmetik besar. Perusahaan ini meluncurkan berbagai merek seperti Wardah, Emina, Kaf, dan lain-lain. Selain itu, PT Paragon ini didirikan oleh Ibu Nurhayati Subakat, yang mana beliau ini merupakan salah satu pebisnis wanita berpengaruh di Asia. Kemudian untuk target pasar dan segmen pelanggan sendiri, PTI menerapkan strategi multi-brand segmentation dengan menargetkan segmen yang berbeda, seperti Wardah untuk perempuan muslim modern, kemudian Makeover untuk kecantikan yang elegan, dan Emina untuk remaja dengan produk ringan. Selanjutnya kita ke positioning merek saat ini. Nah, Paragon menerapkan strategi differentiated marketing dengan posisi merek berbeda, didukung dengan standar halal, bahan berkelanjutan, dan konsep cruelty free, serta menguasai sekitar 25% pasar kosmetik Indonesia dengan produksi jutaan produk setiap minggunya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke analisis merek. Yang pertama yaitu Brand Equity Analysis. Nah, PT Paragon ini memiliki ekuitas merek yang kuat, salah satunya dengan Wardah sebagai brand utama yang unggul dalam awareness dan loyalitas berkat label halalnya. Selain itu, keberhasilan ini juga didukung oleh strategi multi-brand seperti Wardah, Makeover, dan Emina yang menjangkau berbagai segmen pasar. Selanjutnya yaitu Brand Identity and Image. Nah, brand identity dari PT Paragon ini berfokus pada halal, inovasi lokal, dan pemberdayaan perempuan. Dengan Wardah dengan tagline Inspiring Beauty yang menonjolkan kepercayaan diri. Citra merek diperkuat kampanye dan brand ambassador, serta didukung komitmen pada kualitas, kebutuhan lokal, dan sustainability. Nah, baik, di sini kita akan membahas tentang brand positioning, brand awareness, dan juga loyalty dari merek Paragon. Nah, jika kita lihat, Paragon ini menerapkan strategi STP atau segmentasi, targeting, dan positioning dengan cukup efektif. Nah, mereka ini tidak hanya fokus kepada satu segmen, tetapi membagi pasar ke dalam beberapa kelompok lalu menjangkau masing-masing segmen melalui brand yang berbeda. Nah, contohnya Wardah. Nah, Wardah ini diposisikan sebagai brand kosmetik halal yang menekankan nilai religius dan juga kepercayaan. Nah, sedangkan Makeover itu lebih diarahkan kepada segmen profesional dengan kesan yang lebih premium. Nah, sedangkan untuk Emina sendiri itu menyasar kepada remaja. Nah, dengan strategi ini, Paragon itu berhasil menciptakan diferensiasi yang jelas antara brandnya, sehingga tidak saling memakan pasar secara langsung, sekaligus mampu menjangkau pasar yang sangat luas, mulai dari remaja hingga dewasa. Nah, selanjutnya di sini kita lihat dari sisi brand awareness. Nah, dari sisi brand awareness, Wardah ini bisa dikatakan sebagai salah satu brand kosmetik halal yang paling kuat di Indonesia. Nah, hal ini tuh didukung oleh strategi yang konsisten, seperti penggunaan influencer, kampanye digital, serta penekanan pada nilai halal yang menjadi keunggulan. Nah, selain itu juga kepercayaan konsumen terhadap Wardah juga cukup tinggi karena brand ini berhasil membangun citra sebagai produk yang aman, terpercaya, sesuai dengan nilai masyarakat.
Namun demikian, saat ini Paragon itu masih menghadapi tekanan, terutama dari brand Korea yang sangat populer di kalangan Gen Z. Nah, brand-brand tersebut itu unggul dalam inovasi produk, packaging, serta strategi pemasaran digital yang lebih agresif. Nah, oleh karena itu, untuk melihat bagaimana posisi Paragon, selanjutnya kita akan membahas atau menganalisis tentang kompetitor. Nah, kita akan membahas atau menganalisis bagaimana persaingan ataupun bagaimana kompetitornya si Paragon ini, atau bagaimana posisi Paragon di tengah persaingan industri kosmetik. Nah, Paragon ini memiliki kekuatan utama pada strategi multi-brand, di mana setiap brand itu memiliki target pasar dan juga positioning yang berbeda. Nah, strategi ini memungkinkan Paragon untuk menguasai berbagai segmen pasar sekaligus. Nah, selain itu, dibanding dengan brand global, Paragon ini memiliki keunggulan dalam memahami karakteristik konsumen lokal Indonesia, baik dari segi preferensi produk, harga, maupun nilai budaya, seperti halal pada brand Wardah. Nah, namun di sisi lain, Paragon ini juga menghadapi tantangan dari brand global seperti Unilever serta brand Korea yang sangat inovatif dan cepat dalam mengikuti tren. Nah, brand-brand tersebut unggul dalam hal teknologi, inovasi produk, serta pemasaran digital, khususnya di media sosial ya, yang sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen saat ini. Nah, dengan demikian, meskipun Paragon kuat di pasar domestik, mereka tuh tetap perlu meningkatkan daya saingnya agar tidak tertinggal dalam persaingan global. Nah, hal ini kemudian berkaitan dengan berbagai permasalahan dan juga tantangan yang dihadapi oleh Paragon. Nah, tantangan dan juga permasalahan yang dihadapi Paragon, yang pertama itu dari sisi daya saing global. Nah, brand Paragon ini masih menghadapi keterbatasan dalam bersaing di pasar internasional, terutama jika dibandingkan perusahaan multinasional. Nah, terus yang kedua, persepsi konsumen terhadap brand global yang dianggap lebih unggul, terutama dalam hal inovasi dan juga teknologi. Nah, hal ini yang ngebuat sebagian konsumen itu lebih memilih produk luar. Terus selanjutnya yang ketiga adanya tumpang tindih positioning brand dalam satu perusahaan. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa membingungkan konsumen dan melemahkan identitas brand. Nah, terus yang ketiga, strategi multi-brand itu dapat menimbulkan risiko overlap identitas antara merek. Nah, sehingga terjadinya itu tumpang tindih positioning yang menyebabkan atau mengurangi kejelasan dari positioning di benak konsumen. Nah, yang keempat itu ada loyalitas Gen Z cenderung rendah. Gen Z ini cenderung mengikuti tren, sehingga mereka akan berpindah merek mengikuti tren di media sosial biasanya. Terus yang kelima itu ada perubahan tren industri. Nah, perubahan tren industri kecantikan yang sangat cepat ini tuh menuntut perusahaan untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Dan yang terakhir, meningkatnya tuntunan terhadap produk yang ramah lingkungan. Nah, hal ini tuh memaksa perusahaan untuk menyesuaikan proses produksi dan operasionalnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tantangan Paragon tidak hanya berasal dari kompetitor, tetapi juga perubahan perilaku konsumen dan juga dinamika industri itu sendiri. Nah, untuk merangkum kondisi tersebut, di sini kami menganalisis melalui analisis SWOT. Nah, yang pertama di sini ada strength atau kekuatan. Dari sisi kekuatan, Paragon ini memiliki positioning yang kuat sebagai brand kosmetik halal, terutama melalui Wardah. Nah, selain itu, harga produknya ini relatif terjangkau sehingga dapat menjangkau berbagai segmen pasar. Nah, selain itu, distribusinya juga luas sehingga produk ini tuh mudah ditemukan oleh konsumen. Namun, dalam hal ini Paragon ini masih mempunyai kelemahan atau weakness. Nah, weaknessnya ini terdapat brand awareness yang masih terbatas di pasar global, serta persepsi bahwa inovasi produk masih kalah dibanding dengan brand internasional. Nah, selain itu adanya risiko overlap positioning antara brand juga membandingkan tantangan sendiri.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai opportunities atau peluang. Nah, dari sisi peluang, tren kosmetik halal global ini terus meningkat sehingga membuka peluang ekspansi ke pasar internasional. Nah, selain itu juga perkembangan digital marketing dan juga e-commerce itu juga memberikan kesempatan bagi Paragon untuk memperluas jangkauan pasarnya dengan biaya yang lebih efisien. Selanjutnya di sini juga ada threats atau ancaman. Nah, ancaman utamanya ini berasal dari persaingan yang semakin ketat baik dari brand global maupun brand Korea yang inovatif. Nah, selain itu ada juga perubahan tren yang cepat. Nah, di mana mereka harus mengamati perilaku konsumen, khususnya Gen Z yang mudah berpindah yang mudah berpindah brand sesuai dengan tren. Nah, itu menjadi tantangan besar juga. Nah, berdasarkan analisis SWOT ini dapat disimpulkan bahwa Paragon itu memiliki pondasi yang kuat di pasar domestik. Namun, perlu meningkatkan inovasi, memperjelas positioning, serta memperkuat strategi digital agar dapat bersaing secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis brand equity dari perusahaan Paragon dengan total 31 responden, mayoritas pelajar mahasiswa, perempuan usia 17-25 tahun. Pertama, ada brand awareness, di mana 97% responden mengenal merek Paragon. Artinya, Paragon itu sudah dikenal luas dengan produk-produk mereka. 90% responden menyebutkan Wardah saat mereka mendengar kosmetik halal. 75 responden melihat konten Paragon itu di media sosial dengan range sering dan sangat sering, yang artinya brand awareness pada perusahaan Paragon itu sudah sangat baik. Selanjutnya kita akan bahas brand image dan association. Dengan 55% responden mengasosiasikan bahwa produk Paragon itu sebagai produk halal, 97% setuju bahwa Paragon itu halal, aman, modern, dan sustainable. 94% responden memiliki kesan pertama yang positif terhadap merek tersebut, dengan kesenjangan 3% bahwa mengasosiasikan produk tersebut sangat berkualitas tinggi. Selanjutnya ada perceived quality, dengan 94% responden menilai kualitas produk Paragon itu sudah sangat baik, dan 84% responden menilai Paragon itu memiliki harga yang sesuai dengan kualitas. 81% lainnya menilai produk Paragon setara bahkan lebih baik dari brand global lainnya yang masuk Indonesia, yang artinya value for money dari perusahaan Paragon berupa pondasi bangga pada produk lokal itu sangat kuat. Terakhir, analisis dari merek ini adalah brand loyalty, dengan 60% responden itu membeli produk Paragon dengan intensitas waktu sering sampai sangat sering. 97% responden memiliki niat pembelian ulang terhadap produk-produk tersebut, dan 77% responden itu bersedia merekomendasikan produk-produk Paragon kepada orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya adalah beberapa rekomendasi strategi branding yang kami usulkan, diantaranya adalah branding dan rebranding dari teori Alker dan juga Keller. Pertama, ada juvenasi brand, yaitu rebranding dengan modernisasi visual dengan komunikasi relevan bagi Gen Z, memperkuat citra halal dan tren modern untuk mencapai brand resonance atau CBBE. Kedua, ada emotional branding, yaitu branding yang memiliki storytelling seperti pemberdayaan perempuan, kampanye sosial yang otentik, dan narasi inspiratif untuk membangun brand loyalty jangka panjang. Ketiga, ada konsistensi brand identity, yaitu pesan selaras, misalnya halal, inovatif, dan empowering di semua touch online dan offline store. Dengan begitu akan memperkuat Paragon sebagai umbrella brand. Keempat, ada integrasi branding dan market strategy atau market behavior, yaitu mengkomunikasikan value, quality versus price dengan jelas, dengan mengkaitkan campaign dengan promosi, diskon, dan bundling untuk mendorong keputusan pembelian konsumen. Terakhir, ada brand relevance di era digital ini dan berkaitan dengan brand salience, yaitu konten interaktif, pemanfaatan influencer sebagai target pasar yang mempertahankan top of mind di kalangan generasi muda. Strategi selanjutnya adalah digital branding dengan berupa membangun brand awareness, memperkuat citra, dan mendorong interaksi via media digital, serta menyebarkan informasi, mempengaruhi dan meningkatkan konsumen agar terjadi keputusan pembelian.
Pertama, kita bisa mengoptimisasi website dan CTA yang berupa user experience dengan desain modern dan mobile friendly, dan CTA yang disesuaikan per sub-brand seperti Wardah dengan halal dan kepercayaan, Emina dengan fun dan interaktif, Makeover dengan profesional dan premium, serta CAF yang simple dan maskulin. Kedua, kita bisa menggunakan strategi SEO, yaitu brand visibility dengan optimasi kata kunci seperti skincare halal dan kosmetik yang aman, dan didukung konten interaktif, informatif, dan bernilai untuk meningkatkan peringkat pencarian brand awareness. Ketiga, kita bisa menggunakan media sosial sebagai branding dengan platform strategi seperti Instagram, TikTok untuk menjaga Gen Z yang visual dan interaktif. Bisa juga menggunakan YouTube untuk konten edukasi mendalam serta mengkomunikasikan relevan dan personal dengan setiap segmentasi konsumen. Terakhir, dalam strategi ini bisa berupa strategi konten digital, yaitu engagement dan storytelling berupa infografis, video, dan reels yang menarik perhatian atau konten edukatif yang meningkatkan perceived quality, serta UGC atau user generated content untuk membangun kepercayaan melalui pengalaman nyata para pengguna. Selanjutnya ada strategi co-branding. Pertama ada co-branding internal lintas merek Paragon, seperti brand ekosistem yang mengintegrasi kampanye bersama seluruh portofolio Paragon dalam satu narasi tunggal yang memperkuat brand association Paragon sebagai ekosistem kecantikan halal terlengkap di Indonesia, serta memperkuat posisi nasional sekaligus meningkatkan daya saing internasional. Kedua, ada co-branding dengan brand ambassador sebagai brand association. Nah, pemilihan brand ambassador ini yang mencerminkan nilai Paragon, seperti perempuan yang berhijab dengan elegan, lalu dikenal luas publik, atau memiliki positive vibe sesuai sub-merek yang akan dipresentasikan. Ambasador itu berperan penting menyampaikan brand value secara autentik, meningkatkan minat pembelian, serta memperkuat brand image Paragon di benak konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peningkatan customer engagement dan brand experience. Nah, pertama kita bahas melalui landasan teoritisnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah customer engagement. Apa sih customer engagement? Yaitu adalah instrumen kunci untuk membangun hubungan emosional antara merek dan konsumen di tengah persaingan yang semakin ketat. Lalu yang kedua adalah promosi dan komunikasi pemasaran. Pastinya kalau dalam meningkatkan suatu customer engagement dan brand experience tidak jauh-jauh dalam pemasaran dan promosi ya. Jadi apa sih gunanya promosi dan komunikasi pemasaran ini adalah untuk menyebarkan informasi, membujuk dan mengingatkan kembali ke target pasar agar untuk membeli dan loyal terhadap produk. Intinya, Paragon itu ingin konsumen tidak sekedar membeli, tapi benar-benar merasakan dan terhubung dengan mereknya. Nah, ada 3 cara yang dilakukan oleh Paragon. Yang pertama adalah polling dan Q&A di media sosial, di mana Paragon itu aktif mengajak konsumen untuk berinteraksi lewat Instagram Story dan TikTok Live. Jadi bukan hanya promosi satu arah, melainkan ada obrolan arah yang bikin konsumen tuh merasa didengar. Jadi itu nggak cuma dari Paragon yang mengenalkan produknya aja, tapi mereka juga mendengarkan insight-insight dari konsumennya gitu. Lalu yang kedua adalah giveaway dan diskon atau membership. Yang pertama itu ada diskon khusus pelajar, di mana maksudnya ini adalah si Paragon tuh suka ngadain diskon-diskon untuk pelajar gitu. Contohnya misalnya di produk Emina, mereka kan Emina ini target pasarnya adalah untuk pelajar gitu. Jadi mereka kan mengadakan diskon-diskon untuk pelajar, karena yang kita tahu lah ya, pelajar itu budgetnya terbatas. Lalu adalah plus program membership agar pelanggan tuh setia dan dapat keuntungan lebih. Jadi kalau misalnya mereka itu ada pelanggan yang setia gitu, mereka tuh dapat keuntungan lebih dari si Paragon gitu. Lalu mereka tuh mengadakan juga namanya giveaway di momen-momen tertentu. Hal ini dilakukan untuk biar Paragon itu semakin dikenal. Selanjutnya adalah beauty class dan demo produk, di mana konsumen tuh diajak langsung untuk mencoba dan merasakan produk mereka. Ini jauh lebih berkesan daripada cuma melihat dari iklan aja. Jadi tuh si para konsumen itu nggak cuma ngeliat aja dari iklan, lihat aja warnanya dari televisi maupun media sosial di HP-nya gitu kan, tapi mereka benar-benar ngerasain sendiri produk si Paragon tersebut. Lalu selanjutnya adalah strategi komunikasi pemasaran. Nah, kalau di sini landasan teoritisnya pertama adalah pemasaran sendiri. Apa sih pemasaran? Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial untuk merencanakan, mempromosikan, dan mendistribusikan produk yang bernilai. Lalu dalam pemasaran itu kan gunanya untuk gak jauh-jauh ya dari brand image dan perceived quality. Jadi ini adalah asosiasi merek yang terhubung untuk membuat brand image yang kuat. Kalau perceived quality adalah persepsi konsumen terhadap keunggulan produk gitu.
Nah, Paragon tuh kalau buat iklan itu dia nggak asal. Jadi semua pesan yang ingin disampaikan dirancang untuk membuat cita merek mereka tuh semakin kuat. Nah, ada cara-cara yang mereka lakukan untuk membuat cita merek mereka semakin kuat. Yang pertama adalah iklan TV dan media sosial. Jadi itu mereka tuh melakukan frekuensi iklan ditingkatkan agar Paragon tuh makin dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat. Ya seperti kita sering lihat kalau di televisi itu ada Wardah ya. Kalau ada itu sering banget kan ada di televisi gitu. Selain itu juga mereka di media sosial tuh aktif banget kan, tadi di Instagram maupun di TikTok Live ya. Jadi tuh mereka tuh sering juga ada mempromosikan iklan mereka di media sosial. Terus selanjutnya adalah brand association yang konsisten. Jadi semua konten mereka baik iklan, postingan digital maupun acara offline didesain dengan pesan yang sama. Nah, hal ini dilakukan itu kenapa harus sama? Biar pesannya itu benar-benar jelas dan mudah dipahami oleh konsumen. Jadi konsumen tuh paham betul dengan apa yang ingin disampaikan oleh Paragon. Nah, jadi semakin banyak hal positif yang ingin dikaitkan dengan Paragon, maka semakin kuat citra mereka. Lalu yang ketiga adalah komunikasi kualitas produk. Jadi Paragon itu aktif menunjukkan bahwa kualitas mereka tuh benar-benar ada, nggak cuma omongan belaka aja, tapi mereka memberikan bukti bahwa produk mereka itu berkualitas dengan misalnya memberikan bukti sertifikasi halal MUI, ada uji dermatologi dan adanya penghargaan yang diraih dari yang telah mereka raih dari produk-produk mereka gitu. Ini penting ya, karena kepercayaan konsumen itu soal kualitas itu harus dibangun terus-menerus gitu. Karena kalau udah sekalinya kehilangan kan susah untuk membangun lagi kan kepercayaan konsumen. Maka mereka tuh benar-benar menjaga kualitas produk mereka gitu. Selanjutnya yaitu ada loyalitas pelanggan dan brand advokasi. Jadi kalau berdasarkan landasan teoritisnya, brand loyalty terlebih dahulu adalah ukuran berkaitan dengan pelanggan pada merek. Jadi itu menggambarkan kemungkinan peralihan konsumen ke merek lain gitu. Terus selanjutnya adalah market behavior dan brand equity, di mana pangsa pasar dan harga pasar mencerminkan brand equity. Brand equity-nya lemah, pangsa pasar pun ikut turun dan akibat aktivitas persaingan. Jadi di sini Paragon tuh ingin konsumen tidak hanya setia membeli, tapi juga mau merekomendasikan produk mereka ke orang-orang sekitarnya. Jadi nggak cuma beli-beli doang, tapi mereka mau sampai si konsumen ini mau loh ngerekomendasiin produk-produk mereka ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Strateginya apa sih yang dilakuin? Yang pertama yaitu adalah Paragon membership eksklusif, di mana anggota mereka tuh mendapatkan point reward ataupun akses produk baru, bahkan diundang ke acara-acara khusus yang diadakan oleh Paragon. Ini mendorong pembelian berulang dan mempererat hubungan emosional antara brand dengan si konsumennya kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah ada diskon dan banding lintas merek, di mana produk dari berbagai merek Paragon seperti Wardah, Emina, Makeover, Kaf dan lain sebagainya dijual dalam satu paket. Selain hemat, jadi konsumen itu jadi lebih mengenal seluruh portofolio merek yang dimiliki oleh Paragon. Jadi nggak cuma kenal satu produk doang, nggak cuma kenal Wardah, nggak cuma kenal Emina, tapi juga hampir bisa mengenal seluruh dari produk-produk si Paragon tersebut. Nah, selanjutnya adalah brand ambassador, di mana Paragon itu memilih ambassador yang mencerminkan nilai merek mereka. Contohnya itu brand Wardah, di mana mereka tuh biasanya mencari brand ambassador yang perempuan yang elegan dan soleh, yang menggambarkan nilai yang dipegang oleh si brand Wardah tersebut. Nah, ambassador ini harus yang tepat, karena ambassador yang tepat itu bisa mengubah orang dari sekedar tertarik tapi menjadi benar-benar percaya dan ikut mempromosikan merek itu secara alami gitu, tanpa diminta, tapi mereka benar-benar mempromosikan produk tersebut. Jadi intinya Paragon itu membangun hubungan konsumen secara bertahap, mulai dari bikin orang yang kenal, yang tadi ya di awal dia bikin dulu orang tuh tahu dulu sama produk mereka. Terus mereka setelah mereka orang-orang itu kenal, mereka tuh bikin orang-orang itu harus percaya sama produk mereka, dan sampai akhirnya mereka itu loyal, bahkan mau mengajak orang lain untuk beli produk mereka kayak gitu. Strategi ini nggak bisa berdiri sendiri, tapi juga saling mendukung satu sama lain dan harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus. Baik, selanjutnya adalah lampiran-lampiran. Ini lampiran-lampirannya. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Kami akhiri. Sekian, terima kasih. Dadah.